Halo, kembali lagi bersama saya Gus Dek Grimwood. Sekarang gaya saya sedikit beda karena baru habis cukur rambut ya. Tujuan saya biar irit ya, irit semuanya, irit uang karena jarang bercukur, terus irit waktu, tidak perlu sisir ya. Ini bahan serut saya yang kemarin ya, yang sangat simpel sekali, batang lurus saya rebahkan seperti ini dan konsep seperti ini ya. Mungkin ini semi wrap ya. Kalian kasih nama sendiri ya. Dan sekarang saya mau berbagi tips karena memang banyak yang masih bingung ya menentukan bahan bonsai ataupun memilih bahan bonsai ya. Mungkin saya akan coba berbagi cara memilih ataupun tips memilih bahan yang bagus ke depannya. Di sini saya rasa sudah ada beberapa ya yang kemarin saya sudah proses ataupun saya dapatkan. Jadi sekarang saya akan coba berbagi kepada kalian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kebetulan di sini juga sudah ada bahan cangkokan ya. Kemarin saya sudah cangkok, terasa sudah terlalu lama ya, karena ya sedikit tidak ada waktu ya, males ya istilahnya. Sekarang saya akan coba cangkok, jadi memilih bahan yang bagus dari cangkokan dulu ya. Yang mana nanti saya punya dua ya, yang lebih bagus yang mana kita tentukan ataupun saya akan kasih saran buat kalian. Ini dia hasil panen saya, 2 buah loa, dan sekarang ataupun nanti saya akan tanam. Sekalian saya pecah batang juga ya, biar hasilnya lebih bagus ya, karena banyak yang suka pecah batang. Nah, di sini ada 2 opsi untuk kalian ataupun sesuai pengalaman saya, bahan yang lebih bagus ke depannya adalah yang ini ya. Karena apa? Karena di sini sudah ada cabang ya. Nanti saya akan pakai tangan pertama yang ini. Dan sudah lumayan besar ya, dan di sini juga saya sudah dapatkan alur mahkota, mungkin nanti langsung saya pakai yang ini. Jadi ini akan lebih mempercepat proses dari bahan bonsai kita karena sudah punya satu tangan dibandingkan yang ini ya, lurus dan masih lumayan tinggi ya, dan kemungkinan besar akan saya potong pendek lagi untuk agar percabangannya agak di bawah sedikit ya, biar tidak terlalu panjang ke atas, jadi penampilannya saya rasa kurang maksimal ya. Jadi ini akan saya potong press lagi setelah nanti saya tanam dulu dan pecah batang dan bisa hidup normal, baru saya akan potong. Jadi otomatis prosesnya akan lebih cepat adalah yang ini tentunya ya, karena sudah punya cabang-cabang seperti ini. Jadi pilih yang ini kalau kalian mau beli bahan cangkokan ya. Kalau kalian juga punya indukan kemudian mau mencangkok, cangkoklah yang punya cabang seperti ini ya. Oke, itu cangkokan. Sekarang bahan yang lain, dewan daru ya, dewan daru saya. Nah, saya untuk dewan daru mungkin ini salah satu contoh saja ya. Kemarin kalau kalian ingat saya buat video pertama, saya dapat minta di tetangga ya. Di sini sudah terlihat lumayan rimbun ya, padahal waktunya tidak terlalu lama karena percabangannya sudah lumayan ada ya. Ada kanan kiri ke atas dan seperti itu. Jadi tips saya kalau mencari bahan, yang pertama cari bahan yang rimbun ya, banyak cabangnya. Jadi kalian bisa mengolah dengan cepat ataupun merapatkan percabangannya dengan cepat. Untuk bahan-bahan, mungkin bahan-bahan kecil bisa kalian langsung kawat-kawat saja ya. Kemudian yang kedua, untuk beli bahan juga, kalau kalian sudah melihat ada mungkin keunikan ya yang kalian suka, itu bisa kalian pilih juga. Yang berikutnya biasanya ya, secara umum kita lihat bahan kita dari segi akar ya, dari perakaran. Saya rasa akar ataupun bagian bawah dari bahan itu sangat penting dan menunjang penampilannya ke depannya ya, karena akar itu mencirikan pohon itu apakah dia kokoh ataupun tidak ya, seperti pohon di alam ya. Jadi bonsai itu kan meniru penampakan pohon besar di alam. Kalau pohon besar kan kakinya ataupun akarnya lumayan kokoh ataupun sangat kokoh terlihat ya. Jadi untuk perakarannya bisa kita lihat terlebih dahulu pada saat kalian memilih bahan ataupun membeli ya. Beli bahan bisa pilih
akar ataupun bagian bawah yang terlihat kokoh agar menunjang penampilan ke depannya. Kemudian kalau memang tidak punya ataupun tidak memungkinkan kalian menemukan bahan seperti itu ya, bahan yang seperti yang saya bilang tadi, kurang rimbun, kemudian akarnya juga kurang maksimal, jadi kembali ke awal ya, kita mulai dari nol. Kita program seperti tadi, kalau punya indukan kita cangkok, kemudian kita pecah batang, dan tentunya itu memakan waktu yang lumayan lama. Jadi kembali kita harus sabar ya. Jadi itulah ya tips untuk bahan. Kalian kalau membeli carilah dari perakarannya saja dulu ya. Kemudian kedua, kalau memang perakarannya tidak terlalu maksimal, kalian pilih bahan yang banyak cabangnya sehingga dia akan lebih cepat rapat ya. Karena kita pemula ingin melihat bonsai yang cepat-cepat rapat ya. Bukan cepat jadi ya. Kalau bonsai menurut saya untuk dikatakan jadi, saya rasa bonsai nggak jadi-jadi ya. Karena setiap waktu ataupun setiap saat, selang waktu ataupun selang beberapa tahun dia akan mengalami ada saja mati ranting ataupun ada insiden seperti dia kesenggol jadi dia patah, kita ulang lagi. Misalnya mati ranting, kita cari cabang baru lagi. Jadi saya rasa dia tidak bisa sempurna sekali ya, terus sempurna, tapi mungkin sekejap bisa sempurna. Kemudian kalau perawatan kita juga berubah ya, tidak maksimal seperti awal, juga dia juga bisa mati ya. Kita kembali ke bahan yang lain ya. Ada sancang, ada 3 sancang, kemudian mana yang lebih baik kita pilih sebagai pemula untuk mendapatkan bahan yang bagus ke depannya. Di sini ada trio sancang saya ya, yang rencananya kemarin saya bikin mame ya. Nah, di sini ada 3 bahan. Bahan yang paling bagus yang mana? Saran saya ya, kalau saya pribadi ya, saya akan pilih yang ini ya, yang paling tengah, karena saya rasa gerak dasarnya lumayan oke ya. Dari bawah akarnya sudah ya lumayan lah, terlihat kokoh ya, karena ke semua sisi saya rasa sudah hampir merata ya. Kemudian gerak dari batangnya, liukannya pas sekali saya buat kemarin ya, seperti ini. Jadi untuk percabangannya juga sudah hampir bisa kita proses berikutnya ya. Sudah ada tanda-tanda kerapatan. Nanti untuk arah-arah cabangnya juga saya rasa sudah lumayan juga ya, bisa kita olah. Itulah ya yang pertama, ini yang akan saya pilih kalau saya membeli bonsai ya. Kalau tidak ada yang ini, yang mana akan saya pilih yaitu yang ini ya, yang kedua ini. Ini saya rasa akarnya kurang maksimal ya, karena terlihat gimana ya, gede, kecil-kecil. Mungkin nanti saya tunggu lagi prosesnya, tapi di sini lumayan rimbun ya. Sudah ada banyak cabang yang sudah bisa segera kita kawat ataupun kita olah untuk merapatkan percabangan ataupun memaksimalkan bentuk dari bahan bonsai ini ya. Karena ini sudah lumayan rimbun, jadi cabang-cabangnya juga sudah segera bisa kita kawat. Inilah yang kedua yang saya pilih kalau tidak ada yang tengah ini ya. Dan yang terakhir adalah yang ini ya. Dan yang ini saya rasa masih lumayan lama, lebih lama dari yang kedua tadi. Memang di sini saya rasa lumayan bagus juga bagian bawah ya. Dan tangan-tangannya juga sudah ada, tapi cabang-cabang yang lain masih kecil-kecil ya. Dan posisinya juga lumayan lurus seperti ini ya, cuma ada liukan ini tapi dia lurus. Dibandingkan yang tadi, yang ini posisinya agak miring, tapi saya rasa ini lumayan unik ya, jadi saya utamakan yang ini ya. Tapi yang ini juga akan menjadi bagus ya, semuanya juga akan menjadi bagus, tapi ini akan agak lama ya. Sini sudah ada cabang-cabang yang memang sudah saya pilih kemarin ya. Mudah-mudahan itu bisa bermanfaat bagi kalian kalau ada yang lagi mau membeli ataupun mencari-cari bahan yang seperti apa yang bagus ke depannya. Bahan seperti itulah yang menurut saya dan menurut pengalaman saya. Tapi intinya semua bahan bisa menjadi bagus kalau kalian bisa merawatnya, bisa membuat ataupun memproses bonsai, kemudian tetap
tetap ada kesabaran. Disitulah kita akan buat ataupun mendapatkan bonsai yang maksimal ya. Jadi selain bonsai yang maksimal, kita juga mendapatkan kepuasan tersendiri karena kita membuat bonsai kita sendiri ya. Jadi intinya bahan apapun bisa bagus. Tadi itu cuma tips untuk kalian, bahan bagus di depannya, dan ada kelebihannya adalah bisa mempercepat bentuk dari bonsai kita nanti ya. Oke, salam bahagia.